Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali meski dalam kondisi yang agak berbeda dengan hari-hari yang lain. Suhunya lebih dingin daripada bulan-bulan yang lalu. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana neraka itu pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ishtakan naru ila rabbiha, mengeluhkan sesuatu yang dirasakan janggal, kurang nyaman oleh neraka. Akhirnya kemudian neraka mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akala ba'di ba'dah, ya Rabb, sebagian apiku memakan sebagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada neraka untuk menghela nafas, untuk menghembuskan dua kali. Nafasun fis syita wa nafasun fis saif. Satu hela nafas ada di musim dingin dan yang satu di musim panas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pernah dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil dan memetik faedahnya. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini memiliki banyak sekali faedah. Yang pertama, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbicara, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk perkara gaib yang tidak mungkin dicerna oleh manusia. Kewajiban kita hanya mengimani saja. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Isra, wala tafqahuna tasbihahum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua benda yang ada di alam semesta ini selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kalian wahai manusia dan kita termasuk di dalamnya tidak akan mampu bisa mencerna bagaimana mereka bertasbih kepada Allah dan dengan bahasa apa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Dan di antara faedah yang kedua dari hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa cuaca yang kadang sangat panas beda dengan hari-hari biasa, atau mungkin barangkali suhu yang lebih dingin yang saat ini kita rasakan, yang dikenal dengan bediding, Pak ya, bediding ya, yang beda dengan hari-hari biasanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tidak bisa dilepaskan dari dua sebab. Sebab yang pertama adalah as-sababu asy-syar'i. Ada sebab syar'i kenapa kadang cuaca berubah. Sebab syar'i itu disebabkan karena ada dalil, ada hadis, atau ada nas yang menjelaskan akan hal itu. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan. Ini adalah bagian dari helaan hembusan nafas dari neraka. Bagi orang mukmin, ketika kita melihat bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, pun demikian dengan Imam Muslim dalam sahihnya,
maka bagi orang yang beriman tidak akan ragu untuk menerima, meyakini dan mempercayainya, karena kita tidak meragukan lagi kevalidan dan kesahihannya. Akan tetapi kita harus yakin bahwasanya itu adalah perkara gaib. Kita tidak mampu untuk menjangkaunya, akal kita terbatas. Kemudian yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, terjadinya perubahan fenomena alam semesta di jagat raya ini itu kadangkala juga disebabkan oleh as-sabab al-hissi, sebab yang muncul dikarenakan hasil riset, penelitian, mungkin barangkali analisa dari para pakar di bidangnya. Karena kita tahu BMKG dan para pakarnya itu seringkali juga mengungkapkan bahwasanya suhu dingin yang itu terasa lebih dingin daripada hari-hari biasanya itu karena jaraknya lebih dekat atau lebih jauh antara matahari dengan lebih jauh, lebih dekat, lebih jauh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini pun bisa kita terima. Maka sejatinya jamaah yang dirahmati Allah, inilah keuntungan bagi kita orang-orang beriman. Kita punya sebab asyari karena ada dalil yang disabdakan oleh Nabi SAW, karena imbas dari hembusan neraka, dan kita pun bahagia dan bangga juga karena ada sebab yang kedua, yaitu sebab hissi, sebagaimana dikemukakan oleh para pakar, para ilmuwan yang ada di bidangnya. Tapi jamaah dirahmati Allah, kita harus memahami bahwa sabab syar'i dan sabab hissi suatu saat nanti kadangkala akan bertentangan dan kontradiksi satu dengan yang lain. Tapi bagi kita orang yang beriman harus lebih mendahulukan dan memprioritaskan sabab syar'i sekalipun bertentangan dengan hasil riset atau mungkin barangkali penuturan dari ilmuwan. Satu contoh yang diungkapkan oleh para ulama itu adalah matahari kelak, dan ini menjadi tanda akhir zaman, terbit dari arah barat. Ini adalah sebab syar'i, karena Nabi SAW dalam hadis sahih pernah mengungkapkannya. Hampir setiap hari matahari itu selalu meminta izin kepada Allah untuk terbit dari arah barat, tapi tidak pernah dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya dikasih izin sekali, berarti itu sudah menjadi pertanda hancurnya alam semesta ini, dan itu menjadi pertanda hari kiamat kubra besar. Kita menyadari bahwasanya hal seperti ini banyak di antara para ilmuwan belum bisa menerima, atau bahkan barangkali di antara mereka banyak yang mengingkarinya. Ada yang beralasan bahwasanya sudah siklus, ini sudah ratusan juta tahun berlangsung seperti ini, nggak mungkin kemudian balik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin yang pernah membaca, mendengar hadis ini? Tentunya kita lebih mendahulukan sabab syar'i daripada sabab yang hissi. Maka apa yang kita rasakan hari ini jamaah dirahmati Allah? Suhu dingin yang lebih meningkat daripada hari-hari biasanya. Kalau kita sampaikan tadi hadis tersebut, mudah-mudahan ini menambah wawasan keilmuan agama kita bahwasanya ada sebab syar'i kenapa perubahan yang ada di alam semesta ini, sebagaimana yang disampaikan oleh pakarnya atau di bidang BMKG-nya ini. Ternyata juga ada sebab lain di dalam agama kita, terutama sabda Nabi SAW. Tapi cuma dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagai bentuk muqaddimah ya. Makanya perubahan suhu ini juga saya mengingatkan untuk menyampaikan sabda Nabi SAW ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan ayat faedah juga dari ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin ya. Sedangkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudah-mudahan bisa kita tuntaskan hari ini. Apalagi Ar-Rahmanir Rahim ini sedikit mengulang saja, jadi tidak terlalu panjang lebar kita membahasnya. Baru kemudian nanti kepada Maliki Yaumiddin, dan nanti ada syubhat terkait ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik,
jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim setelah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak banyak faedah. Cuma ada satu yang saja faedah yang seringkali disematkan oleh para ulama ilmu tafsir. Apa itu? Apa alasan dibalik Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali Ar-Rahmanir Rahim padahal sebelumnya sudah disebutkan dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Tidak cukupkah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kenapa diulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa alasan dibalik pengulangan ini? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan salah satu di antara alasan itu adalah bagian dari balance, menyeimbangkan antara tata bahasa. Karena di ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu menunjukkan dan mengindikasikan targhib, ya, ada rasa ancaman, ada rasa ingin menunjukkan kekuatan Allah agar para manusia itu takut. Sedangkan Ar-Rahmanir Rahim di ayat setelahnya itu ada pesan tarhib. Bedanya, kalau yang pertama tarhib GHIB, kalau yang kedua tarhib TARHIB, tarhib. Kalau tarhib itu ingin menunjukkan kepada para pembaca dan pendengar ayat ini akan berita baik, janji-janji baik, akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara tarhib yang lebih identik dengan ancaman dan rasa takut dengan tarhib yang lebih identik dengan kesenangan, ini adalah bagian dari indahnya tata letak bahasa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, mampu menyeimbangkan antara dua kutub yang berbeda ini. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, di dalam kita beribadah pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita mampu untuk menyeimbangkan dua sisi ini. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala firman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghabaw wa rahaba. Lah ini ada kalimat raghaba, targhib, dan yang kedua adalah tarhib. Maaf, yang pertama Rabbul Alamin itu tarhib, ada rasa takut. Sedangkan targhib itu ada rasa senang dan janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami ini semua jamaah dirahmati Allah, indahnya tata letak bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an ini bisa kita jumpai pada beberapa surat-surat dan ayat-ayat yang lain, di mana Al-Qur'an seringkali juga menggambarkan dua kutub yang berbeda untuk memberikan efek takut dan di sisi lain memberikan janji manis. Kalau kita membaca surat Al-Lail misalnya, Allah Subhanahu wa taala firman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini tarhib, targhib GHIB. Artinya apa? Ada janji-janji manis dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang suka berbagi, dermawan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yusra. Tapi coba kita lihat setelahnya, wa ammamam bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Lah di dalam surat Al-Lail ini Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memadukan antara berita baik, pesan-pesan dan janji-janji manis bagi siapapun yang berbuat baik, terutama adalah dermawan dan saling berbagi, pun demikian dengan ancaman serta hukuman bagi mereka yang pelit dan kikir. Sama juga di dalam surat-surat yang lain seringkali kita jumpai. Kalau kita baca di akhir surat Az-Zumar misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana orang-orang kafir ini akan benar-benar didorong, kemudian akan diarahkan untuk masuk neraka. Mereka akan dapat balasan yang setimpal. Setelah membahas tentang orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira
Pun demikian di akhir surat Al-An'am misalnya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala iqabnya itu sangat pedih, cepat. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga Maha pengampun. Jamaah dirahmati Allah, apakah gaya bahasa Al-Qur'an seperti ini yang mampu menyeimbangkan antara sisi baik dan sisi buruk ini berguna untuk kita semua? Iya. Terutama kita ketika membawa gaya bahasa Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang tarbiyah. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, di saat kita mengedukasi, kita membimbing, kita membina masyarakat, termasuk juga dalam kajian, pasti kita tidak bisa hanya mengutamakan dan memprioritaskan satu saja. Kita harus mampu menyeimbangkan sisi yang lain. Sebagaimana tatkala kita itu mendidik anak-anak kita, maka disinilah kemudian yang dikenal dalam dunia pendidikan itu ada reward dan ada punishment. Semuanya pasti ada itu. Siapa yang berbuat baik, dia akan berhak untuk mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Dan siapa yang berbuat buruk atau melanggar, maka dia berhak untuk mendapatkan punishment atau hukuman. Ini kan seimbang. Sebuah negara pun pasti akan menyeimbangkan dua sisi ini. Sebuah institusi sampai sekolah pun harus mampu, sampai dalam lingkungan komunitas terkecil yaitu keluarga kita, di dalam kita mendidik anak kita, kita harus mampu menyeimbangkan dua sisi ini. Dan itulah salah satu di antara faedah yang bisa kita petik dari Rabbil Alamin, yang dikesankan ada rasa takut supaya kita itu tidak sombong. Di sisi lain Ar-Rahmanir Rahim, ada sisi baiknya. Dan inilah gaya bahasa yang banyak kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim. Taib, cuma ini saja. Adapun ayat yang berikutnya jamaah yang rahmati Allah, Maliki Yaumiddin. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Al-Quranul Karim, Maliki Yaumiddin itu adalah penguasa hari pembalasan. Ada 3 faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama, kita akan membahas tafsir dari ad-din itu sendiri. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala diidentikan dalam surat ini penguasa alam semesta atau penguasa hari pembalasan, padahal Allah Subhanahu wa taala juga penguasa yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa taala juga penguasa Yaumal Mizan. Kenapa hanya Yaumuddin saja disebutkan di sini? Baru kemudian yang ketiga nanti kita akan bahas mengenai qiraat. Ini adalah variasi di dalam membaca Maliki Yaumiddin. Mungkin barangkali santri-santri sudah pernah belajar mengenai qiraat as-sab'. Jadi ada yang dibaca dengan Maliki panjang dan ada yang dibaca Maliki. Itu nanti kita akan bahas sedikit di faedah yang ketiga. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, Maliki Yaumiddin tafsir dari ad-din. Ya, di mana Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir menyebutkan banyak sekali penafsiran ad-din yang kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim. Ya, pun demikian dengan asar perkataan para ulama terdahulu. Ya, ada sekitar 5 atau 6. Yang pertama, ad-din itu bisa bermakna ketaatan. Sebagaimana ada sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mahabbatul ulama'i dinun yudanu bihi. Cinta kepada para ulama yang lurus itu adalah bagian dari bentuk ketaatan. Maka ad-din itu tidak selalu diartikan pembalasan atau agama. Nanti kita akan sampaikan. Yang pertama bisa bermakna ketaatan sebagaimana asar dan mutiara bijak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang kedua jamaah dirahmati Allah, ad-din itu bisa bermakna Islam itu sendiri, yaitu agama. Hal ini bisa dilihat di dalam surat Al-Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Berarti din ini lebih identik dengan Islam dan agama itu sendiri. Ya. Maka perkara-perkara agama ini jugalah yang kita jumpai di dalam hadis Jibril
Dalam hadis yang kedua, urutan dalam Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya ketika Jibril ini berubah wujud seperti manusia, kemudian mendatangi Rasulullah, bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa juga tanda-tanda hari kiamat, kita bisa melihat endingnya di akhir ketika Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Artinya perkara-perkara yang ada di dalam agama Islam. Ini adalah tafsir yang kedua, yaitu agama Islam itu sendiri. Yang ketiga, ada sebagian ulama yang mengatakan ad-din itu artinya adalah haji. Ya, bisa kita lihat dalam tafsir surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ini sebagian ulama tafsir, enggak semuanya. Sebagian ulama tafsir ada yang menafsirkan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, din itu artinya adalah ibadah haji. Karena ayat ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis sahih, beliau mengatakan, aku tahu kapan ayat itu diturunkan. Di tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi SAW sedang wukuf di mana? Di Arafah. Nah, ini adalah tafsir yang ketiga. Yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah, ad-din itu bisa bermakna hisab atau audit, muhasabah, mengaudit atau hisab. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas itu adalah orang yang sering kali mengaudit amalnya, wa amila lima ba'dal maut, dan orientasinya itu adalah untuk kampung akhirat, kehidupan setelah kematian. Ini adalah orang yang cerdas ketika orientasinya tidak hanya untuk dunia semata. Lah di sini disebutkan al-kayyisu man dan, ada din. Para ulama mengatakan ad-din ini bisa bermakna apa? Mengaudit, mengevaluasi atau menghisab. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan ad-din itu bisa bermakna titah atau perintah raja atau kekuasaan raja. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Yusuf ayat 76. Di dalam surat Yusuf ayat 76, maka liya'khudha akhaw fi dinil malik. Ayat inilah yang waktu saya masih SMA dulu selalu tergambarkan dalam benak saya, din itu adalah mengikuti agamanya sang raja. Dalam cerita Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 76, ternyata subhanallah, din itu ternyata multi makna, tidak bisa kita pukul rata. Din itu adalah artinya agama. Ternyata inilah ya salah satu di antara faedah tatkala kita bisa membuka ya khazanah dan literatur para ulama ilmu tafsir, ternyata memiliki banyak sekali makna. Salah satunya yang ada dalam surat Yusuf, din itu artinya titah, kekuasaan atau perintah dari sang raja. Adapun yang terakhir, yakni jamaah dirahmati Allah, yang keenam, ad-din itu bisa bermakna pembalasan. Ya. Dan inilah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Dan ini memang selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Infitar misalnya. Di dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala firman, "Kalla bal tukadzibuna biddin." Nah, ini sama tafsirnya dengan surat Al-Fatihah, ad-din, yaitu hari pembalasan. Karena di dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang kafir karena mereka tukadzibun, mendustakan hari pembalasan. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih hikmah dan alasan kita mempelajari kalimat din berdasarkan penafsiran yang ada di dalam nas Al-Qur'an dan hadis? Supaya kita faham, satu, bahwasanya Al-Qur'an ini seringkali kita jumpai satu lafaz tapi memiliki banyak makna. Ya. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan lewat panduan kamus bahasa Arab.
Yang kita sampaikan ini adalah bagian dari tafsir yang diungkapkan oleh para ulama ilmu tafsir. Makanya kalau seandainya ad-din, kita larinya ke kamus bahasa Arab, identik memang dengan agama, nggak mungkin akan muncul semua lafat-lafat yani ini. Oleh karenanya inilah menjadi indikator kalau seandainya kita mempelajari kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, larinya jangan ke kamus bahasa Arab. Larinya ke kitab tafsir, karena seringkali kita jumpai satu lafaz tapi memiliki makna yang berbeda-beda. Satu contoh misalnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alkitab di dalam Al-Qur'anul Karim. Banyak kita jumpai Alkitab. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala firman, "Dzalikal kitabu." Di sini artinya apa? Al-Qur'an. Memang. Tapi coba kita lari sedikit. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman masih di surat yang sama, surat Al-Baqarah. Ketika membicarakan tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa diberikan atainal kitab. Nabi Musa apakah dikasih Alkitab seperti awal surat Al-Baqarah dikasih Al-Quran? Enggak. Alkitab ini memiliki mana apa? Kitab suci yang diberikan Nabi Musa apa? At-Taurat. Dari mana kita tahu? Padahal lafadznya sama. Kita bisa kembali kepada kitab tafsir. Sama juga dengan yang lain. Kita meloncat lagi di juz yang kedua. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang tolak misalnya. Ya. Ini juga disebutkan hatta yablagh kitabu yani ajalah. Alkitab di sini artinya masa atau waktu. Ya, iddah ketika mereka punya tanggungan yang harus diselesaikan. Di sini juga pakai Alkitab. Pun demikian, kalau kita jumpai ahlul kitab misalnya. Apa kitab di sini? Apakah Al-Qur'an, apakah Taurat? Tidak. Ahlul kitab ini sudah include semuanya, yaitu orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, seperti inilah faedah kita mempelajari terlebih dahulu tafsir, supaya nanti kita tidak sesat pikir, ya, dikira ad-din misalnya itu cuma satu makna, kemudian ketika kita jumpai dalam Al-Quran ad-din dipukul rata semua. Tidak. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang pertama. Sudah adzan? Belum. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, ya, alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagai penguasa hari pembalasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga penguasa hari kiamat, hari ditimbangnya amal manusia, yaitu Yaumal Mizan. Kita tidak pernah menjumpai Maliki Yaumil Mizan. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga penguasa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini mengkhususkan Maliki Yaumiddin? Ya, ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh para ulama. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, ketika Yaumiddin ini dinisbatkan kepada Allah, berarti hari pembalasan itu memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah hal yang sangat urgent dan penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Yaumal Yaniddin atau Yaumal Hisab. yakni hari di mana nanti manusia akan dibalas. Ya, oleh karenanya kalau kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim jamaah, ya, ada kadang-kadang sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, berarti ingat sesuatu itu pasti memiliki kelebihan. Sebagaimana Yaumuddin ini ketika dinisbatkan kepada Allah. Satu contoh misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 73, wa hadhihi naqatullah. Sama juga di dalam surat Asy-Syams, naqatallahi wasuk yaha. Naqa itu artinya apa jamaah? Artinya onta. Kalau seandainya kita punya onta, nggak ada yang spesial. Hal ini akan berbeda kalau seandainya Pak Camat punya onta, karena kedudukannya lebih tinggi daripada kita manusia biasa. Beda lagi kalau seandainya ontanya Pak Camat dengan ontanya Presiden. Beda lagi kalau seandainya onta itu disebutkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kisah Nabi siapa? Nabi Saleh yani alaihissalam. Itu berarti ontanya Allah spesial, beda dengan onta-onta yang dimiliki oleh manusia. Nah, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah pasti memiliki kelebihan. Sama juga ya nih jamaah dirahmati Allah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillah. Ya, rumah tempat sujud itu banyak.
Tapi ketika rumah itu dinisbatkan kepada Allah, berarti rumah itu spesial. Sebagaimana istana sebesar apapun, semewah apapun, semahal apapun yang jamaah, tapi kalau dimiliki manusia jauh bila dibandingkan dengan rumah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada di dalam surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Penguasa rumah ini. Berarti Baitullah, Ka'bah itu spesial, bahkan lebih bernilai, lebih agung daripada istana siapapun yang memiliki. Meskipun dibangun dengan kos dan biaya yang lebih mahal daripada Ka'bah sekalipun, karena dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yakni langsung. Ini adalah alasan yang pertama, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada Yaumuddin? Berarti Yaumuddin ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang diutarakan oleh para ulama ilmu tafsir, kenapa Allah SWT mengkhususkan kepada Maliki Yaumiddin hanya pada hari pembalasan sebagai penguasanya? Ingin menunjukkan kepada kita manusia bahwa Yaumuddin itu adalah hak prerogatif dan hak khusus bagi Allah yang akan membalasnya. Artinya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dicampuri, tidak akan mungkin diintervensi oleh manusia. Maaf ya, kalau dalam dunia manusia saat ini, di alam dunia ini, semua keputusan orang tertinggi sekalipun itu masih bisa diintervensi oleh orang lain. Hal ini tidak akan terjadi yakni jamaah dirahmati Allah pada kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, keputusan yang di pengadilan masih bisa. Keputusan orang yang memiliki kekuasaan dan power yang tinggi itu juga bisa berubah. Intervensi dari orang lain yang mungkin barangkali punya power dan kekuatan berlebih. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah menisbatkan kepada Malik Yaumiddin, berarti hari pembalasan itu manusia tak akan mungkin lagi bisa mengintervensi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan apa? Tafarrud Allah Subhanahu wa taala yakni bi yaumiddin, menunjukkan hak khusus prerogatif bagi Allah yang tidak akan mungkin dicampuri oleh manusia, makhluk lain sekalipun itu adalah yakni malaikat. Itu menunjukkan keesaan dan kekuasaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian alasan yang ketiga, ini sebagian ulama tafsir menambahkan, kenapa Yaumuddin yakni jamaah? Ya, hari pembalasan. Karena ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, banyak yang mengatakan surat ini statusnya surat apa? Makkiyah. Ya, hari pembalasan ini disesuaikan dengan kondisi orang-orang kafir jahiliyah yang kebanyakan mereka mengingkari hari kiamat, hari pembalasan. Maka dengan adanya Malik Yaumiddin ini sebagai bentuk ancaman, sekaligus yakni juga penegasan dari Allah bahwa wahai orang-orang kafir, engkau bisa berbuat apapun, menyembah Allah, menyembah selain Allah, tapi ingat nanti ada hari pembalasan khusus di mana akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai, aku yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Inilah di antara tiga alasan yang dikemukakan oleh para ulama yakni jamaah kenapa Malik Yaumiddin dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin langsung membalasnya karena menjadi hak khusus bagi Allah. Dan yang ketiga, ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang kafir karena mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Oleh karenanya kalau kita lihat di dalam surat-surat Makkiyah, seringkali Allah mengingatkan tentang hari pembalasan. Dalam surat Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, tentang hari pembalasan nantinya. Pun demikian dalam surat, ya, misalnya surat Al-Adiyat, ya, pun demikian dengan surat Al-Zalzalah, pun demikian dengan surat Al-Qariyah, fa amma man utiya kitabahu, ini tentang Yaumal Mizan. Surat-surat Makkiyah ini mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy di Makkah karena mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Taib. Kemudian faedah yang ketiga jamaah dirahmati Allah mengenai qiraah atau bacaan Malik Yaumiddin. Ini juga perlu saya sampaikan meskipun tidak rinci. Bagi para santri mungkin lebih
tafsil, lebih rinci mereka mendapatkan pelajaran tentang qiraatus sab'ah, bacaan 7. Jamaah dirahmati Allah, ya, bacaan qiraah ini para ulama mengatakan qiraah itu adalah cara membacanya. Maka kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satunya di ayat ini Maliki Yaumiddin, tulisannya itu Maliki, nggak boleh dirubah lah ya, karena ini sudah Rasm Utsmani. Maliki Yaumiddin padahal nggak ada alifnya, cuma ada tanda kecil biasanya. Jadi mimnya langsung gandeng dengan lam, langsung gandeng dengan kaf, betul? Taib. Tapi kita membacanya panjang apa pendek? Panjang. Itu karena ada dua versi bacaannya. Kedua-duanya bersumber dari Nabi dan keduanya sahih. Kalau seandainya kita baca panjang, berarti itu riwayat dari Hafiz dan dari Asim dan Kisai. Maaf bagi santri mungkin paham. Tapi selebihnya dari qurra' yang lain, misalnya Ibnu Katsir, ya pun demikian Abu Amr Ad-Dani, membacanya dengan pendek, Maliki Yaumiddin. Kedua bacaan ini sahih ya jamaah. Semuanya bersumber dari Nabi SAW. Oleh karenanya ini juga menjadi perhatian serius bagi kita. Suatu saat nanti, entah di sini pernah ada yang membaca pendek, atau nanti kita berada di daerah dan negara lain, entah itu kita berada misalnya pas waktu umrah atau pas kemudian di daerah manapun kita sholat, yang membaca ternyata dibaca dengan pendek, jangan terburu-buru untuk menjustis, memvonis bacaannya sesat, enggak. Karena memang jamaah dirahmati Allah, ada dua bacaan, Maliki Yaumiddin dan ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Ya, terkait dua bacaan yang sahih dari Nabi SAW, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu memberikan arahan, terutama bagi imam. Ya, kalau seandainya dalam proses kita belajar nggak ada masalah, tapi bagi imam harus memperhatikan beberapa arahan. Yang pertama, ya, bagi imam harus tahu bagaimana audiens, bagaimana makmumnya, sudah dikasih tahu ataukah belum. Kalau seandainya belum, maka berarti jangan terburu-buru untuk membaca bacaan yang berbeda sebagaimana bacaan para makmum dan masyarakatnya, karena ini akan jadi fitnah. Ya, makanya dulu pernah dalam sebuah pondok pesantren, ya, itu nggak dikasih tahu, lulusan dari Madinah datang ke situ membaca surat, ya, kemudian yang dibaca surat wadduha, tapi dengan qiraah yang lain, wadduhi wallail, gempar Pak. Jadi sholat isya itu ternyata anak-anak kecil akhirnya ikut-ikutan, yang biasanya mereka nggak pernah menirukan wadduha biasa, gara-gara ada bacaan itu rusak semua. Ya, akhirnya gaduh yakni surat apa sholat isya yakni kala itu. Dan ini pentingnya sekali untuk mengedukasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Kalau seandainya masyarakat itu nggak tahu, ya perlu dikasih tahu terlebih dahulu. Ini adalah arahan yang pertama. Kemudian arahan yang kedua dan yang ketiga insyaallah nanti kita akan sampaikan setelah adzan biidznillah taala. Baik, fadhil. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi arahan dari para ulama, salah satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama kita harus memberikan pengarahan terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk mempraktekkan. Saat ini sunnah, ini berasal dari Nabi, iya. Tapi masyarakat banyak yang belum mengetahui akan hal ini. Ini perlu bimbingan. Jangan sampai nanti ini menjadi fitnah yang akan semakin menyebar, menguat, yang akan menjadikan fitnah yang seharusnya kita menyatakan dan menyampaikan kebenaran malah jadi ya kesesatan atau kebatilan. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, untuk pembacaan terutama di dalam sholat ini nggak boleh dicampur aduk. Saat kita pengen memodifikasi, nggak bisa. Kita pengen mix, membaca di dalam Al-Quran, terutama dalam sholat, batal sholatnya, para ulama sepakat. Kita pengen baca, karena tadi ada pelajaran wadduha, nanti sholat, kemudian langsung dibaca wadduha, kemudian wallaili idza saji, dicampur-campur aduk. Ini tidak bisa, karena ada sanad dan qiraah khusus di dalam membaca satu surat. Jadi nggak boleh kemudian bacaan ini beberapa ayat dicampur dengan bacaan yang lain, beberapa ayat dimix sesuai dengan selera dan kehendak kita, enggak. Kalau dibaca seperti ini di dalam sholat,
Para ulama banyak yang mengatakan bisa menjadi pembatal sholat. Taib. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah hikmah dari bacaan dua sekaligus. Kalau dibaca dengan maliki panjang artinya apa? Pemilik atau penguasa. Tapi kalau dibaca maliki itu seperti ada di dalam surat An-Nas ayat yang kedua, Malikin Nas. Artinya apa? Maliki, raja. Ya, jadi beda kalau maliki penguasa, pemilik. Kalau maliki dibaca pendek itu bermakna raja. Pertanyaannya jamaah dirahmati Allah, kenapa dan apa hikmah dibalik ayat ini dibaca dua-duanya, maliki dan maliki? Dulu sudah kita sampaikan ya nih jamaah dirahmati Allah, ya, bahwasanya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pemilik dan sebagai raja. Ya, kadangkala ada orang yang menjadi pemilik tapi dia enggak raja, atau dia raja seperti raja Inggris tapi tidak memiliki kekuasaan penuh karena yang mengatur adalah parlemen. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini Malik dan Maliki. Dua-duanya ini ada dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau seandainya kita sebut Allah Subhanahu wa taala sebagai Maliki, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-26. Qulillahumma malikal mulk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Malik panjang, sebagai pemilik, penguasa. Dan kadangkala Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Malik sekaligus, sebagai raja. Banyak di antara jamaah sudah hafal. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 23, Allah Subhanahu wa taala firman, wallahu alladzi la ilaha illahu al-Malik apa al-Malik? Al-Malik. Ya. Jadi Al-Malik raja dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Sedangkan di dalam surat Al-Imran ayat 26, Qulillahumma Malik, pemilik atau penguasa. Adapun di dalam surat Al-Fatihah ini kedua-duanya digabung sekaligus. Bisa dibaca Malik panjang atau dibaca Malik. Karena ingin menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala juga sebagai raja di atas raja manusia. Baik. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah, kita masuk ke ayat yang keberapa? Iyyaka na'budu. Taib, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik di sini, ada sekitar 7 tapi kemungkinan sebagian saja kita sampaikan. Faedah yang pertama jamaah dirahmati Allah, ya. Ayat ini menunjukkan adanya perubahan atau variasi dalam gaya bahasa Al-Quran. Ya, apa perubahannya itu? Kalau kita lihat di ayat yang pertama, kedua, ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, ini lebih identik dengan khobariyah, informasi tentang kabar. Sedangkan di ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata ada perubahan, variasi dalam gaya bahasa Al-Quran. Iyyaka na'budu, lebih kepada apa? Ya, lebih kepada seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bukan lagi sebagai bentuk informasi atau kabar. Ternyata jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga perlu kita sampaikan. Karena apa ya nih jamaah? Karena ayat inilah di tahun 1926 ada yang sudah lahir, Pak? Belum nggih? 1926 ini ada fitnah besar. Ya, karena ayat ini dianggap sebagai celah menurut orang-orang orientalis bahwa surat Al-Fatihah ini bukan surat yang sahih, bukan berasal dari Nabi, tapi ini buatannya para sahabat ketika terjadi kodifikasi Al-Quran, terutama di zamannya Abu Bakar, kemudian dilanjutkan zamannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Karena apa? Gara-gara adanya perubahan gaya bahasa seperti ini. Dan itu yang pertama kali ya diumumkan oleh seorang orientalis yang bernama Arthur Jeffrey. Arthur Jeffrey ini kelahiran Melbourne, Australia, ya, tapi kemudian dia kerjanya di Kairo. Kairo di mana, Pak? Baik, saya kira dekat Jombang, saya khawatir nanti. Di Mesir. Dia pakar dalam sejarah Timur Tengah, sekaligus profesor dalam bahasa Semit.
Ya, ini sudah pakarnya ini. Lah, Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang ini. Meskipun dia diagung-agungkan, dieluk-elukan sebagai pakarnya sejarah Timur Tengah, sebagai profesornya bahasa Semit, terjadi kehebohan di tahun 1926 ketika dia menulis Critical Edition of Quran. Dia ingin membuat karya ilmiah khusus untuk mengkritik Al-Quranul Karim. Di antara yang dikritisi oleh Arthur Jeffrey ini adalah surat Al-Fatihah. Ya, kesimpulan dari dia mengatakan seperti ini. Secara redaksional, jamaah dirahmati Allah, kata dia, Al-Quran itu memang identik dengan perintah dari atas ke bawah, dari Allah kepada manusia. Makanya kita jumpai ya ayyuhalladzina amanu pada manusia, ucapan Allah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhan nabiyyu, ya Adamu. Lebih identik adalah perintah titah dari Allah kepada manusia. Tapi kenapa di dalam surat Al-Fatihah ini ada redaksi iyyaka na'budu yang sebelumnya itu berita, kemudian iyyaka na'budu dari manusia seruan kepada apa? Kepada Allah. Hanya karena ya perbedaan, gaya bahasa inilah yang kemudian dia meyakini, katanya meyakini bahwasanya surat Al-Fatihah itu bukan berasal dari Nabi dan bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, gara-gara dilihat dari sisi bahasa. Ya. Dan kemudian yang kedua, dia meyakini bahwa ini adalah buatannya sahabat. Ini berat ini. Ketika dalam masa kodifikasi Al-Qur'anul Karim, setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Karena gaya bahasa yang beda inilah yang kemudian Al-Quran atau surat Al-Fatihah ini karena beda dengan surat-surat yang lain ditaruh di awal, ya, tidak ditaruh di tengah atau di akhir. Ini hasil ya analisanya dia. Karena gaya bahasanya beda, makanya ditaruh di awal untuk menunjukkan bahwasanya ini bukan apa? Bukan wahyu Allah dan bukan berasal dari lisan Nabi SAW langsung. Ya, tapi buatannya sahabat. Yang ketiga, ini yang menjadikan beberapa orang banyak yang takjub, bahkan ikut dalam syubhatnya dia. Apa itu jamaah dirahmati Allah? Ya, dia mengatakan surat Al-Fatihah ini banyak versi beda dengan surat yang lain. Ya, dia punya dua versi lain selain Al-Fatihah yang kita baca ini. Satu versi dia dapatkan dari kitab Tadhkiratul A'immah yang dikarang oleh orang Syiah Rafidah, ya, yang bernama Muhammad Bakir Majlisi. Di dalam kitabnya Tadhkiratul A'immah di situ disebutkan, ya, alhamdulillah tidak seperti itu, tapi apa? Nuhammidullaha rabbal alamin ar-rahmanir rahim malaka yaumaddin hayyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dihafalkan Pak ya, jangan dibaca juga ya. Ya, kemudian versi selanjutnya dia katakan bahwasanya apa? Ya, arsyadana au nursyiduna sabilal, bukan nama saya, sabilal mustaqim, bukan sirat. Ya, sabilal ladina an'amta alaihim siwal, bukan ghairil, siwal mahdubi alaihim waladdallin. Ini versi ini dia dapatkan. Makanya dia memang seorang akademisi. Dia cari versi-versi yang lain guna untuk membantah, ya, hasil kesimpulannya bahwasanya Al-Fatihah ini bukan kalamullah, gara-gara satu yang tadi ada perubahan gaya bahasa, yang kedua meyakini ini adalah buatan para sahabat yang akhirnya diletakkan di awal untuk menunjukkan perbedaan dengan surat yang lain. Yang ketiga dia dapat manuskrip, ya, ceritanya katanya kitab Tadhkiratul A'immah ini nggak boleh, ya, disebutkan pengarangnya, tapi akhirnya kemudian dia bocorkan, yani juga pengarangnya Muhammad Yani Bakir Majlisi, di situ disebutkan versi Al-Fatihah yang lain sebagaimana yang saya baca tadi, Muhammadullah rabbal alamin ar-rahmanir rahim, bukan ar-rahmanir rahim, malaka yaumaddin, dan seterusnya. Bahkan dia juga punya versi yang kedua, alhamdulillahi sayyidil alamin ar-rahmanir, bukan ar-rahmanir, ar-razzaqir rahim.
Taib, maliki yaumiddin. Inna laka na'budu wa inna laka nasta'in. Arsyidna sabilal mustaqim sabilal ladina mananna alaihim siwal mahdubi alaihim wa ghairal dhalin. Taib, ini ada dua versi ya nih jemaah. Taib, ini tahun 1926 ini heboh. Dan saat ini dua versi ini seringkali dijadikan sebagai bahan, maaf, judul jurnal ilmiah dalam akademisi atau kampus-kampus. Untuk kita ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ini semua bisa kita bantah. Yang pertama, mengenai perubahan gaya bahasa. Ya, yang pertama menginformasikan, yang kedua langsung kemudian berubah. Hal ini banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim. Perubahan gaya bahasa ini malah menunjukkan indahnya, tingginya nilai sastra Al-Qur'anul Karim. Dan ini bukan satu-satunya. Mungkin karena dia hanya meneliti Al-Fatihah, yang akhirnya kemudian surat-surat yang lain tidak dia cerna dengan baik. Padahal kalau kita lihat jamaah dirahmati Allah, di dalam surat Al-Insan ayat 21 dan ayat 22, Allah Subhanahu wa taala firman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ini kan menunjukkan kata ganti mereka. Allah akan memberikan balasan, memberikan air minum kepada penduduk jannah. Di ayat yang ke-21 surat Al-Insan. Coba lanjutannya apa? Langsung berubah. Inna hadza kana lakum. Kata gantinya berubah. Setelah mereka membicarakan mereka, kemudian membicarakan kepadamu. Ini adalah balasan kepadamu. Padahal sebelumnya membahas tentang kata ganti mereka. Perubahan ini bisa kita jumpai juga di dalam ayat dan surat yang lain. Ini dalam surat Al-Insan 21 dan 22. Sama juga di dalam surat Yunus. Di dalam surat Yunus ayat 22, bahkan di ayat yang sama itu ada perubahan kata ganti. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha. Setelah Allah Subhanahu wa taala memakai kata ganti ketika kalian di atas bahtera wa jarayna bihim, Allah Subhanahu wa taala langsung mengganti kata ganti mereka. Jamaah dirahmati Allah, para ulama mengatakan ini adalah hal yang biasa dalam tata letak yakni bahasa Arab atau sastra. Bahkan dalam sastra Indonesia yang kita kenal dengan puisi, itu banyak kita jumpai. Misalnya puisi, di awal-awalnya dia bercerita tentang ungkapan isi hati, misalnya indahnya rembulan dan lain sebagainya. Tiba-tiba engkau apa? Kau begitu indah dan lain sebagainya. Artinya perubahan seperti ini dalam bahasa sastra Indonesia pun wajar. Atau mungkin barangkali yang pernah hafal dulu waktu SD atau SMP puisi Aku. Siapa Pak? Siapa Pak? Aku Pak. Ya, itu juga sama kan? Ya, sebagaimana Khairul Anwar juga mengatakan di awal-awalnya itu ya ketika sampai yani waktuku, yani ku apa sampai lupa saya juga. Sampai kemudian apa? Tidak juga kau. Padahal di awalnya dia ingin mengungkapkan isi hatinya sendiri, tapi tiba dia berubah langsung mengganti kata ganti kau. Ini juga wajar dalam bahasa sastra ya nih jamaah. Jadi mungkin barangkali arti Jeffrey itu kurang banyak rekreasi mungkin ya Pak ya. Kurang banyak membaca yakni literasi yakni juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita katakan bahwasanya ini buatan sahabat Allah. Ini adalah penistaan, ini juga kebohongan, ya, ini juga tidak ada dalil sama sekali. Ya, padahal kalau kita baca proses kodifikasi Al-Qur'anul Karim mulai dari zamannya Abu Bakar sampai zamannya Utsman ibnu Affan, ya, panitianya tetap sama, itu yaitu terus. Mulai dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kutabul wahyi, penulis wahyu. Itu banyak jumlahnya, tapi ketuanya siapa? Zaid bin Thabit. Jadi beliau yang tahu persis. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar ingin menyalin karena khawatir media-medianya ini akan musnah dan punah, karena yang dipakai dahulu, media yang dipakai untuk menyalin di zamannya Rasulullah itu adalah bahan-bahan yang mudah rusak. Kadang di kayu, kadang di pelepah kurma, kadang-kadang di batu. Lah, keinginan Abu Bakar itu menyalin pada kurasah supaya tertata rapi.
Tapi saat itu tidak diurutkan dengan surat sebagaimana yang kita jumpai hari ini. Baru kemudian di zamannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu dibukukan lagi dengan diurutkan berdasarkan yakni surat. Tapi dari 3 proses dan 3 fase ini ketua panitianya sama. Siapa? Zaid ibnu Thabit. Maka dari sinilah yakni jamaah dirahmati Allah, kalaulah kita katakan ini buatan yakni sahabat, Allah, ini adalah kedustaan. Karena Zaid sebagai saksi, apa yang dia dapatkan semenjak awal dengan Rasulullah ketika di zamannya Abu Bakar juga masih menjadi ketua panitia dan lajnah sampai ke Utsman yang juga sama, itu tidak ada yang mengatakan Al-Fatihah itu bukan bagian dari wahyu Allah lah, Al-Fatihah buatan ya, yakni sahabat lah, atau Al-Fatihah punya banyak versi Allah. Ini adalah yakni kedustaan. Termasuk di antara yang ketiga, termasuk adanya versi-versi ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ulama sudah berijma, sudah berkonsensus. Tidak mungkin lagi yang adanya versi-versi yakni surat. Kalau seandainya adanya versi-versi surat, itu pasti versi yang KW itu pasti buatan manusia. Tidak mungkin lagi itu berasal dan bersumber dari Nabi SAW. Sebagaimana versi KW-nya Musailamah Al-Kadzab yakni jamaah. Versinya Musailamah Al-Kadzab itu banyak. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sirah, menyebutkan ada sekitar 5 atau 6 surat gubahannya Musailamah Al-Kadzab. Kalau nggak salah pernah kita sampaikan. Ada surat Al-Fil tapi mengikuti gaya bahasa surat Al-Qari'ah. Al-Fil wa ma adraka mal fil lau khurtumun tawil, dan begitulah seterusnya. Ya. Ada juga surat yang lain. Surat Al-Wabr yang dulu pernah kita sampaikan. Wabr itu semacam marmut atau apa dulu? Kelinci. Tapi mengikuti gaya bahasa surat Al-Asr. Gara-gara tertarik dan tertantang Nabi SAW mendapatkan wahyu surat Al-Asr. Ya wabaru ya wabar, ya innama anti udunani wasadr wasairuki hafrun yani nakar. Persis. Ya, Al-Asr 3 ayat, ini juga Al-Wabr 3 ayat. Semuanya diakhiri dengan huruf ra, ini juga yani sama. Tapi semuanya terbantahkan, enggak laku. Bahkan bagi kita pun alhamdulillah enggak ada yang yani hafal. Ini menunjukkan jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka sebagai bentuk penjagaan khusus untuk Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang ada di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke yakni 9. Allah menjaga Al-Qur'an ini dari dulu hingga saat ini. Penjagaan dari Allah, penjagaan juga dari manusia. Bagaimana Allah itu memberikan wewenang ini kepada manusia untuk menjaga? Salah satunya adalah dengan menghafalkan Al-Quran. Ini adalah kelebihan, dan ini sudah dinaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 9, dan kita bisa merasakan saat ini, dan kita sudah pernah sampaikan bahwa Al-Quran ini alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafalkannya. Di dalam surat Al-Qamar dulu kita sampaikan, di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-22, di ayat yang 32, dan di ayat 40. Dalam satu surat disebutkan 4 kali ayat yang sama. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Makanya kita enggak susah untuk membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an bukan perkara yang sulit. Terbukti Al-Quran bisa mampu dihafalkan oleh lintas usia, bahkan oleh orang-orang yang maaf dalam tanda kutip berkebutuhan yang khusus. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat Al-Quran dari dulu Al-Fatihah ya seperti itu. Maka bisa kita sampaikan bahwasanya meskipun mereka, Arthur Jeffrey misalnya, ya ketika mengarang kitab critical yakni edition of Quran, di situ menyebutkan ada versi A, ada versi B, kita katakan itu tidak ya disahih, bahkan ini termasuk bentuk kedustaan terbesar atas nama Al-Quran yakni Al-Karim. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah yang pertama. Adapun faedah yang lain ya masih menyisakan mungkin 5 atau mungkin 6, kita akan sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Termasuk diantaranya adalah kenapa kita mendahulukan kepadamu, kepada engkau ya Rob kami beribadah. Kenapa tidak mengatakan na'buduka saja, kami beribadah kepadamu, tapi Allah Subhanahu wa taala didahulukan. Iyyaka
hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Rabb kami minta pertolongan. Kita juga nanti akan membahas apa itu definisi dari ibadah. Ya, kemudian kita akan membahas isti'anah. Karena di sini kan isti'anah itu juga bagian dari ibadah. Tapi kenapa isti'anah ini juga disebutkan khusus setelah kita membaca iyyaka na'budu? Apa hikmah di balik itu semua? Ya, nanti kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Baik, dipersilakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Ada pertanyaan ya jamaah? Gak ada pertanyaan? Gak ada? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Gak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mohon izin Pak Ustadz bertanya. Saya mengikuti kajian ini juga tambah ilmu, tapi juga agak bingung Pak Ustadz. Tadi disampaikan bahwa untuk bacaan Malik Yaumiddin itu ada yang maknya panjang dan pendek. Apakah ini tidak merubah arti atau makna dalam satu kalimat dalam Al-Quran Pak Ustadz? Terus yang juga perlu kami sampaikan bahwa kita belajar ngaji ada buku panduan Al-Quran, di situ ada harokat seperti itu yang berdiri, itu selalu ditandaskan dengan sekian harokat 2 atau sebagainya. Nah, sehingga ultimatum itu dari guru kita, kalau kita baca pendek tentu kita disalahkan. Nah, apakah di Al-Quran itu ada juga harokat seperti itu yang harusnya panjang dibaca pendek atau hanya dalam Malik Yaumiddin saja? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu menunjukkan bahwasanya luasnya ilmu. Itu yang kami rasakan juga ketika dulu masih belajar di langgar. Langgar ngerti Pak ya? Musola ya. Langgar panggung kemudian dari kayu. Itu yang kita dapatkan. Tapi menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala firman di akhir surat Al-Kahfi, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada." Secara umum ilmu Allah Subhanahu wa taala luas. Perkara-perkara agama yang belum kita ketahui itu masih banyak. Tapi nanti saya akan berikan arahan. Terkait ini semua, bahwasanya apakah merubah makna yang pertama? Itu tidak merubah makna sama sekali jemaah. Ya, sebagaimana saya sampaikan, semua bacaan yang sahih ini dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini namanya qiraat sab'ah. Ada yang namanya qiraat al-asyrah sampai 10. Ada qiraat as-sab'ah 7. Qiraat ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ini cuma qiraat. Bukan menambah atau mengurangi lafadz Al-Quran, tidak. Oleh karenanya tulisan atau rosemnya tetap. Kalau kita baca maliki dengan maliki gak berubah, rosem atau tulisannya tetap seperti itu. Sama dengan kita membaca wadduha dengan wadduhe, itu juga sama. Pun demikian dengan bacaan yang lain. Kalau nggak salah dari Kumbul itu membaca alaikum, tapi mereka membaca alaikumu, nggak berubah sama sekali rosemnya. Yang berubah itu adalah cara apa? Membacanya. Dan semuanya ini dari Nabi SAW. Tapi untuk mendapatkan bacaan ini, ya, para ulama ini bacaan bersanad sebagaimana hadis. Jadi kita nggak boleh buat sendiri. Wadduhe, pokoknya ada yang alif bengkong. Kalau dulu kita belajar di pondok, semuanya diganti dengan semua, nggak bisa. Ini butuh sanad untuk sampai ke sana. Ini adalah hazanah dalam ilmu Al-Quran. Kalau kita baca di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran Imam As-Suyuti, ada pembahasan masalah ini. Ini menunjukkan subhanallah, ternyata dulu saya mempelajari cuma satu teori, ternyata setelah kita masuk dalam hazanah keilmuan ulumil Quran, ternyata subhanallah masih luas ilmu Allah.
Atau di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran Imam Az-Zarkasi juga dibahas panjang di masalah ini. Atau mungkin kitab yang agak pendek cuma 1 jilid, ada yang 2 jilid. Misalnya Mabahis fi Ulumil Quran Mana Qaton, itu juga dibahas tentang ya model-model qiraat yani ini. Semuanya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tidak ada perubahan yani sama sekali. Ya, itu cuma perubahan apa? Pelafalan. Untuk makna bisa berubah tapi saling menguatkan. Ada kalanya tidak berubah sama sekali. Misalnya waduha dengan waduhe ini maknanya tidak berubah sama sekali. Tapi untuk maliki dengan maliki ini memiliki perubahan makna, tapi semuanya saling menguatkan, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Makanya kalau seandainya, bukankah ini kontradiksi? Enggak. Kita baca maliki dengan panjang, ada dalilnya di dalam Al-Quran sebagaimana surat Al-Imran ayat 26. Kalau kita baca pendek maliki, surat An-Nas ayat yang kedua juga Allah disebut dengan maliki. Di dalam surat Al-Hasyr yang tadi ayat 23, Allahu la ilaha wal al-malikul al-quddus. Jadi tidak saling bertabrakan dan kontradiksi, tapi saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Makanya perubahan atau perbedaan pelafalan atau qiraah ini bisa memiliki 2 makna tapi saling melengkapi. Ada kalanya cuma pelafalan yani saja tapi tidak sampai merubah yani makna. Ini yang kedua. Adapun yang berikutnya jamaah dirahmati Allah, saat dulu kita belajar ya seperti itu, kaidahnya seperti itu, iya. Oleh karenanya kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim cetakan, seharusnya ini harus cantumkan. Tapi seringkali kita membaca itu langsung mau Quran yang dibuka pertama kali surat apa? Al-Fatihah, tapi nggak dibaca mukadimahnya, Pak. Di dalam cetakan-cetakan saat ini biasanya ada keterangannya di situ. Bahwasanya mushaf ini mengikuti bacaan siapa? Riwayat Hafs an Asim. Coba nanti dicari, dicek. Kalau nggak di awal, cover di awal atau di akhir. Lah, kenapa ada riwayat? Karena cara bacaan itu memang sejenis sanad di dalam hadis. Dan untuk daerah Asia kita semua rata-rata itu mengikuti satu riwayat yang tadi, dari 7 bacaan kita mengikuti riwayat Hafs an Asim. Ya, maka itu yang ditularkan, itu yang diajarkan kepada yani kita. Ya sama dengan kita yani jamaah ya. Dulu waktu kecil ya, ketika kita belajar fikih kan cuma wis pokoknya ikile. Tapi giliran kita masuk fikih kitab-kitab, loh kok ternyata ada macam-macam. Ono Syafi'i bilang gitu, ono iki, loh kok kayak gini. Itulah menunjukkan memang khazanah fikih itu luas. Kita enggak menyalahkan guru kecil, guru kita waktu kita kecil diajari fikih cuma dikasih 1 pendapat tok. Diajari Quran cuma 1 qiraat tok. Kita enggak menyalahkan. Ya, karena memang itu yang masyhur di tengah kita. Yang kedua, memudahkan kita karena maaf kapasitas kita belum siap untuk bisa menampung itu semua. Ya sama dengan saya juga nggak pernah menyalahkan, subhanallah. Ini adalah kebanggaan. Subhanallah, ternyata ilmu Allah itu yani luas. Ya. Nah, adapun yang panduan tadi sudah benar ini jamaah. Tapi saya dulu punya nggak tahu kemarin bongkar-bongkar di Gresik kok nggak ketemu. Jadi ada mushaf cetakan yang dulu dibagikan waktu kami masih kuliah. Ya, kalau seandainya kita baca dan belum terbiasa malah kesusahan, atau belum sampai dibaca pasti akan mengatakan ini mushaf sesat mungkin barangkali. Ya. Karena cetakannya itu memang tidak riwayat Hafs an Asim. Riwayatnya berbeda. yakni dari saya lupa makanya itu. Jadi ada beberapa bacaan-bacaan yang mengikuti juga kaidah dalam harokat dan titik itu juga berbeda. Pernah saya sampaikan. Ada titik 3 itu di bawah huruf. Padahal kalau seandainya dalam riwayat Hafs an Asim kita semua titik 3 ya di atas. Kalau enggak ta ya shin. Ya. Kalau kita enggak hafal Al-Quran, besar kemungkinan baca itu enggak bisa baca udah. Ya, itu adalah riwayat yang lain. Dan katanya Allah Ta'ala alam bisawab, mushaf jenis ini banyak disebarkan. Kan biasa ada pembagian apa? Mushaf gratis, itu disebarkan banyak di daerah benua yakni Afrika. Bagi mereka
Hal ini biasa. Tapi sama juga seandainya mereka kita kasih mushaf kita, ya mereka juga kesulitan. Karena itu baru 2 versi, padahal kita punya berapa? Ya ini 7 versi. Ya, taib. Mungkin barangkali masih bertanya-tanya. Terus apa hikmahnya ini jemaah? Kalau kita runtut yani lagi di awal, ini adalah bagian dari bentuk taisir. Taisir itu memudahkan bagi umat ini, karena umat ini, maaf yani jemaah dirahmati Allah, itu kadangkala mengucapkan dan melafalkan lafaz tertentu ada yang merasa sulit. Itu adalah bagian dari kemudahan untuk umat ini. Kita harus berbangga, kita harus bersyukur. Ya, maaf, ketika kita mengatakan wadduha mudah bagi kita, tapi bagi yang lain mungkin agak kesulitan atau memang terbiasa dengan wadduhi. Pun demikian ya jamaah dirahmati Allah, ketika kami diberikan kesempatan sama-sama ke Riyadh, ya, kita kumpul sama orang Cina dari suku Uighur, subhanallah ya. Itu ketika mengucapkan, karena maaf ya, di bahasa Cina itu lebih banyak apa? Kalau kita belajar tajwid rata-rata apa? Khaishum di sini tok, ya. Makanya untuk masalah kol-kola kalah sama orang Jawa, Pak. Bahkan kadang-kadang kol-kolanya orang Jawa melebihi. Qafnya itu sampai apa? Ya kok. Bagi mereka susah sekali. Subhanallah, ini semua adalah bagian dari bentuk apa? Kemudahan di dalam melafalkan. Kadang-kadang ada yang alaikumu, wadduha wadduhi, maliki dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari bentuk taisir. Kemudahan untuk umat ini agar mereka itu bisa membaca mungkin dengan lahjah dan dialek mereka masing-masing. Wallahu taala a'lam yani bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami nggih Pak nggih. Nggih, masyaallah. Taib yani jazakumullah khairan yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya, atas atensinya dan pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya pertemukan kita di lain kesempatan. Nanti kita akan bahas faedah yang kedua yang belum tuntas hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim yani juga. Nas'alullah taala ayyaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka yani khaira ma fi hadal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil a'mal wal akhlaq wal ahwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.